Halo semuanya, selamat siang, selamat datang dalam Masterclass dalam rangkaian acara program Indonesia Women's Forum 2021. Kita hari ini nama acaranya adalah Healthy Habits, Glowing Skin Starts Here, bekerja sama dengan BioOil. Perkenalkan ya, supaya kita saling sayang ya. Nama aku Patricia Ranita, panggil saja Rani. Saya merupakan alumni Wajah Femina tahun 2015. Dan hari ini diberikan kesempatan dan kehormatan untuk menjadi host dalam acara yang sangat spesial sekali siang hari ini. Nah, IWF sendiri memang sudah berjalan dari tahun 2018 ya, dan tahun ini diadakan dari tanggal 27 sampai dengan 29 September 2021. Dan pertama kalinya juga tahun ini diadakan secara virtual. Jadi memang yang tadinya mungkin terlihat nggak mungkin ya ngadain acara secara virtual, apalagi Women's Forum seperti ini, tapi berkat teknologi akhirnya bisa juga kita berkumpul di sini sama-sama ya. Dan hari ini juga akan dapat sharing-sharing yang pastinya bermanfaat sekali. Nah, tema IWF tahun ini adalah A Whole New World, Face the Challenge, Unleash Your Potentials. Jadi ingin mengajak seluruh wanita Indonesia untuk saling menginspirasi, mengembangkan potensi bersama-sama, keterampilan, memberikan dampak, sekaligus sebagai ajang berjejaring antara sesama wanita di forum ini ya. Tapi emang ngomong-ngomong bicara soal wanita, pasti juga kita akan selalu berbicara soal dunia kecantikan. Kalau kita perhatiin, tren kecantikan tuh berubah ya seiring berjalannya waktu. Kalau sekarang tuh pengennya riasan yang simple-simple aja, apalagi kan kita sekarang juga kegiatannya lebih banyak di rumah ya. Jadi kayaknya effort gitu kalau kita mau webinar, mau acara harus make up-nya tebal gitu, agak effort karena habis itu juga nggak kemana-mana. Jadi akhirnya wanita-wanita zaman sekarang lebih fokus kepada gimana ya, meskipun menggunakan make up tipis, tapi wajah tuh tetap fresh, tapi kulit tuh tetap sehat. Jadi fokusnya sekarang di mengglowingkan kulit masing-masing. Apalagi emang pandemi COVID-19 ini juga merubah lah ya cara pandang kita terhadap banyak hal juga. Maka dari itu hari ini Masterclass kita akan membahas seputar kesehatan kulit yang bertemakan Healthy Habits, Glowing Skin Starts Here, kerjasama antara IWF dan juga BioOil. Untuk teman-teman mungkin yang baru pertama kali dengar BioOil, sayang sekali ya, tapi untung hari ini ngumpul di acara ini. Jadi BioOil sendiri yang ada di samping aku ini merupakan produk perawatan kulit yang asalnya dari Afrika Selatan dan sudah sukses di 143 negara. Dikenal sebagai global brand sejak dipasarkan secara luas pada tahun 2002. Jadi udah kurang lebih berapa tuh, 19 tahunan lah ya. Brand BioOil minyak perawatan kulit ini dulu tuh memberikan perawatan untuk scars dan juga stretch mark wanita Indonesia selama 7 tahun terakhir. Nah kini BioOil itu sudah hadir juga dalam BioOil gel kulit kering. Jadi yang ini nih, yang dia bulat gede sendiri ini ya, sebagai salah satu cara baru untuk merawat kulit kering. Jadi ayo cewek-cewek yang kulitnya kering berkumpul di sini ya, karena pasti hari ini dapat insight yang banyak banget juga. Tapi kalau di Indonesia, hingga tahun 2019, BioOil telah mendapatkan 10 penghargaan kategori minyak perawatan kulit dan produk untuk mengatasi stretch mark. Nah, kalau kan kebetulan belum pernah nih ya hamil, jadi aku belum pernah mengalaminya. BioOil aku pakainya selalu setiap malam itu untuk face oil aku gitu. Udah kurang lebih 2 tahun terakhir inilah aku pakai BioOil. Di acara Femina juga waktu itu pertama kali pakainya. Jadi hari ini untuk teman-teman yang mungkin sudah pernah menggunakan BioOil juga nanti bisa sharing-sharing di sini. Dan emang kampanye yang dijalankan beberapa tahun oleh BioOil ini adalah Your Healthy Skin Habit dengan hashtag dengan tagar BioOil Healthy Skin Habit. Sebelum memulai kelas hari ini, saya ingin mengucapkan selamat datang dulu tentunya kepada Mbak Ida Ayu Suksmawadanti selaku Brand Manager BioOil Indonesia. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat datang dan juga memperkenalkan ya narasumber kita pada siang hari ini. Narasumber yang pertama adalah Mbak Nur Hayatini selaku Product Manager BioOil Indonesia. Dan juga ada Dr. Arini Widodo. Yes. Ada juga Dr. Arini Widodo, SPKK, Dermatologist, Lecturer, dan juga seorang researcher. Jadi hari ini lengkap ya narasumber kita dari berbagai macam bidang ada. Dan yang terakhir ada Mbak Rachel Olsen,
selaku nutrisionis yang hobi memasak tentu saja, dan juga seorang healthy influencer yang aktif memberikan tips seputar nutrisi di akun Instagramnya. Ayo, udah ada yang follow belum? Udah ada yang tahu belum? Kalau aku sering kepoin ya di @sehat.ala.rachel, sehat ala Rachel. Jadi nanti kita juga akan sharing-sharing pastinya seputar itu semua ya. Jadi aku mau nyapa dulu. Halo Mbak Uma, Mbak Tini, Dokter Arini, Mbak Rachel, apa kabar semuanya? Hai, baik. Senang sekali bisa ketemu Rani hari ini. Iya nih ya, kita udah lama banget nggak ketemu. Terakhir tuh event Bio Oil sebelum pandemi 2019 ya. Jadi nggak apa-apa meskipun virtual tahun ini, tapi sharing-sharingnya tetap nggak kurang dibanding pertemuan online ya. Nah, ngawalin acara hari ini nih, mengawalinya, Rani terlebih dahulu ingin mempersilahkan kepada Mbak Ida Ayu Suksmawadanti, Mbak Uma, selaku Brand Manager Bio Oil Indonesia, untuk menyapa dulu para peserta Masterclass Healthy Habits Glowing Skin Starts Here. Silahkan Mbak Uma. Halo, thank you so much Mbak Rani. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Suksmawadanti. Saya perwakilan dari PT Radian Sentral Nutrindo sebagai pemegang lisensi Bio Oil di Indonesia. Sekali lagi, senang sekali siang ini kami Bio Oil dapat hadir di rangkaian kegiatan Indonesian Women's Forum 2021. Jadi di acara kita kali ini banyak sekali ada narasumber yang hadir, semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Mungkin sebelum kita mulai, saya akan sharing sedikit mengenai Bio Oil. Bio Oil sendiri itu sudah hadir secara global sejak 30 tahun dan hadir di Indonesia sejak tahun 2014 melalui produk Bio Oil Skincare Oil atau minyak perawatan kulit. Di mana mungkin teman-teman sudah ada yang tahu kalau Bio Oil minyak perawatan kulit ini merupakan produk nomor 1 untuk perawatan scars dan stretch mark di 25 negara. Dan Bio Oil minyak perawatan kulit sendiri sudah mendapatkan penghargaan internasional sebanyak 424 penghargaan. Kemudian beranjak di tahun 2019 kemarin, kami baru saja meluncurkan varian atau keluarga baru dari Bio Oil, yaitu Bio Oil Dry Skin Gel atau Bio Oil Gel Kulit Kering. Di mana Bio Oil Gel Kulit Kering ini merupakan produk yang memiliki formulasi khusus yang memberikan efektivitas 100% aktif dan efektif untuk mengatasi permasalahan kulit kering nih. Jadi mungkin teman-teman yang ada memiliki permasalahan kulit kering sampai ekstrim, kulit kering yang ekstrim, bisa mencoba dry skin gel atau Bio Oil gel kulit kering. Nah, di kesempatan kali ini senang sekali Bio Oil bisa bergabung dengan Indonesian Women's Forum untuk kembali menyampaikan campaign yang sudah kita jalankan selama ini, yaitu Bio Oil Healthy Skin Habits. Jadi kita ingin mengajak teman-teman semua yang aktif, wanita-wanita aktif di Indonesia untuk tidak lupa menjalankan kebiasaan-kebiasaan baik untuk kesehatan tubuh dan juga jangan lupa kesehatan kulitnya dari dalam dan dari luar. Mungkin sekian sambutan dari saya, pendahuluan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Kembali ke Mbak Rani, terima kasih. Terima kasih Mbak Uma, sangat bermanfaat sih benar-benar. Wow, sudah ada lebih dari 400 penghargaan. Jadi buat teman-teman di sini nggak salah sih ya masuk forum di room ini, karena hari ini juga kita akan dengar sharing-sharing dari teman-teman sendiri maupun dari narasumber-narasumber kita yang udah nyiapin materi masing-masing dan siap di-sharing ke kita semua. Langsung aja kalau gitu, thank you so much Mbak Uma ya atas sambutannya. Kalau gitu langsung aja sekarang kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu sesinya Dr. Arini Widodo SPKK. Halo Dr. Arini, selamat siang, sehat? Hai, sehat Rani. Senang sekali hari ini bisa ketemu wanita-wanita hebat nih di IWF. Iya, berkumpul kita semua ya di sini ya. Pas banget pula kita ngomongnya hari ini sesuai dengan kampanye Bio Oil ya, Healthy Skin Habit. Jadi kita akan ngomongin gimana sih caranya ngerawat kulit, karena kan zaman sekarang tuh wanita tuh pekerjaannya nggak cuma di rumah aja ya, kita ngelakuin kegiatan indoor juga, outdoor jalankan gitu kan ya. Jadi kadang-kadang apalagi kita tinggal di Indonesia, negara tropis, sinar matahari tuh ya udah pasti terpapar lah ya kita semua. Jadi kadang-kadang aku ngerasa tuh wanita Indonesia tuh lebih rentan gitu loh mengalami beragam masalah kesehatan, terutama pada kulit. Nah, kalau menurut dokter Arini gimana? Bener nggak sih karena matahari kita jadi lebih gampang terkena gangguan kesehatan kulit, dok?
Betul, jadi tentunya matahari kalau terlalu berlebihan juga merusak kulit, terus kita juga ada polusi, terus kita juga sekarang banyak aktivitas yang berbeda, kadang kita olahraga outdoor, kadang-kadang kita di indoor terus karena PPKM jadinya kering, dan lain-lain. Jadi masalah kulit orang Indonesia itu beragam dan punya tipe kulit yang beragam juga. Kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Jadi nanti akan sharing juga kalau misalnya permasalahan kulit kering seperti apa ditanganinya, kalau kulit berminyak seperti apa gitu kan. Karena emang masalah kulit tuh segudang gitu loh. Pokoknya kita udah mulai puber lah ya, agak-agak hormon berbeda, ya jerawat, terus nanti hamil ya stretch mark, terus nanti kita misalnya udah di atas 25 tahun, ada penuaan ya, udah mulai di sana. Nah, kalau saat pandemi, Dok, kira-kira ada nggak nih permasalahan kulit yang mungkin muncul karena kita mungkin kebanyakan di rumah aja, Dok? Nah, itu ada banget. Jadi tentunya karena pandemi ini kita banyak aktivitas yang berubah, jadi kebiasaan yang berubah. Nah, mungkin supaya lebih lengkap, saya paparkan materi supaya teman-teman sekalian bisa lebih jelas ya soal ini. Aku boleh share screen ya? Boleh dong. Nah, sekarang kan kita mau ngomongin bagaimana kita, semua orang tadi seperti Rani bilang, kita pengen kulitnya sehat, apalagi kita banyak di rumah, kita ketemunya banyak kayak suami, pengen kelihatan fresh terus dong, tanpa make up, ya nggak? Kita pengen kelihatan bening terus. Nah, betul banget tadi Rani juga udah mention bahwa kita tuh, ya kita berbeda umur tuh, habis itu masalah kulit juga berbeda. Jadi kita dari kecil, terus habis itu kita umur 20-an beda, 30-an beda, masalah beda-beda. Pertama kita ada jerawat, 30-an kita mengeluh kering, terus keriput, terus umur 40-50-an kita mulai ada flek. Nah, ini kita salah satu ini menurut saya bisa menggambarkan Kardashian family yang dia lihat, kita bisa lihat hidupnya, kita bisa lihat bahwa mereka semua wanita. Mereka semua wanita dan kita bisa lihat mereka ada melahirkan, ada gemuk lagi, kurus lagi, ya kan? Terus habis itu mereka ada wanita dari berbagai umur dan kita punya masalah yang berbeda-beda. Ini bahkan ada omanya, ada mamanya, dan age gap antar mereka berbeda-beda. Jadi kita bisa lihat bahwa masalah wanita juga berbeda-beda tergantung aktivitasnya dan lain-lain. Nah, kita juga ada kehidupan keluarga, kita ada kehidupan karir. Tadi benar banget Rani bilang bahwa kita juga punya anak, kita stretch marks, kita battling dengan gemuk kurus dengan tentunya ada masalah reproduksi dan hormonal yang selalu mengikuti kita. Nah, ditambah lagi dari seluruh masalah kulit itu, kita harus beradaptasi ternyata di pandemi ini. Jadi ini struggling lebih buat mama-mama sekalian terutama, adapting to the new normal. Jadi kita harus dulu kita harus jadi lebih waspada, terima paket, kita disinfeksi terus, kita cuci tangan terus kebiasaan kita jadi berubah. Tadinya kita pulang, terus habis itu sekarang kita harus kerja dari rumah, terus habis itu ada banyak hal yang berubah. Jadi pada dasarnya dengan aktivitas yang berbeda, kita punya banyak masalah kulit di PPKM itu berbeda. Dan ini saya juga mengalami banyak pasien saya yang bingung, katanya saya selama ini baik-baik aja, kenapa pandemi di rumah aja itu malah bermasalah gitu. Padahal kan mestinya dipikirnya lebih baik gitu. Dan juga stres juga mempengaruhi. Jadi anak school from home, kita harus work from home, digangguin anak, terus tentunya beberapa dari kita ada masalah ekonomi, terus stres, kita lihat tren kasus COVID kok meningkat terus kita kesepian, kita kurang interaksi sosial, dan kita harus adaptasi gaya hidup. Jadi tentunya di pandemi ini banyak keluhan kering, ada penyakit kulit yang kambuh, terus kerut, jerawat, ada eksimnya kambuh, terus habis itu kok warna kulit saya jadi kusam, nggak rata, dan lain-lain. Nah, salah satunya yang paling sering adalah karena kita di rumah terus, kulit kita jadi kering. Selain kering juga kita sebenarnya dehidrasi. Nah, ternyata kulit kering ini bukan cuma masalah yang sederhana, bukan cuma bikin kering tapi kusam, tapi dia membuat kulit kita jadi lebih sensitif terhadap alergen, iritan, dan lain-lain. Dan itu yang menimbulkan masalah kulit banyak. Nah, ternyata pandemik ini juga membuat dia makin parah. Kenapa? Karena kita pakai face mask, terus kita malas minum,
terus kita malas pipis kalau keluar. Jadi kalau bisa kita kayak, aduh kalau lagi ada acara, kalau bisa nggak minum deh, karena malas pipis, karena jorok takutnya. Terus habis itu kita di AC terus habis itu kita aktivitasnya nggak banyak, jadi kita cuma duduk terus di rumah, jadi kering, jadi kelenjar minyak, kelenjar keringat itu tidak aktif, terus kita nggak terlalu merasa haus. Terus habis itu kalau kita keluar, kan ceritanya dulu katanya harus reapply moisturizer, tapi kita pakai face mask. Jadi itu ada yang membuat menjadi secara teknis menjadi lebih susah. Pada dasarnya kita harus ingat bahwa kalau kulit kering itu sebenarnya dia butuh minyak. Tetapi kalau kulit dehidrasi, dia butuh air. Nah, tapi ada hubungannya nggak sih kulit minyak sama kulit dehidrasi dengan kulit kering? Itu ada banget. Jadi tadi kita udah bilang bahwa kulit kering itu butuh minyak di atasnya. Ternyata kalau kurang minyak di atasnya juga, ternyata kita bisa jadi dehidrasi. Kenapa? Karena minyak itu menahan penguapan air. Jadi kita tahu minyak sama air kan nggak ketemu kan? Jadi kalau kita ada minyak di atasnya, air tuh nggak bisa keluar. Kalau kita cukup minyak di atasnya. Tapi kalau minyaknya kita kurang, jadi lebih gampang menguap airnya. Jadi kulit kita juga lebih mudah terjadi dehidrasi. Jadi hati-hati bahwa kulit kering juga bisa menyebabkan dehidrasi. Terus kita cuci tangan terus, ya kan? Selama pandemi, rajin mandi. Nah, pada dasarnya kita juga harus hati-hati memilih sabun. Kenapa? Karena sabun yang terutama yang sangat berbusa, yang deterjennya banyak, itu membuat pH kulitnya rusak. Kita bisa lihat bahwa pH-nya meningkat bisa sampai 3. Kita mestinya kan kira-kira kita tuh di pH 4 atau 5, tapi dia bisa sampai 8 sampai 9 pH-nya sabun. Jadi dia merusak kulit. Juga kita suka pakai sabun antiseptik. Jadi kita berpikir bahwa sabun antiseptik itu lebih bagus buat kulit kita selama pandemi. Padahal itu membuat makin kering, dan itu kalau kulit kita kering, barrier skin kita rusak dan mudah terjadinya masuk alergen, jadi alergi, masuk iritan, jadi iritasi, masuk patogen, jadi infeksi. Nah, jadi kita harus merawat kulit kita. Jadi is the least thing we can do to our skin. Jadi kita bisa kontrol room temperature dan humidity, jadi ruangannya harus lebih lembab, terus jangan mandi air panas, jangan lupa cukup minum. Jadi kita jangan lupa kebutuhan cairan kita paling nggak misalnya 2,5 sampai 4 liter, tergantung aktivitas dan berat badan. Terus kita jangan lupa pakai sabun yang lembut, dan kita langsung pakai moisturizer wajib segera setelah mandi. Jadi ini untuk semua teman-teman sekalian supaya lebih gampang ingat. Pertama, jangan pakai sabun yang harsh untuk kulit kita. Terus jangan lupa untuk memakai moisturizer. Dan yang terakhir, kita harus mengontrol inflamasi. Jadi kalau kita ada eksim atau apa, kita juga harus tangani dengan baik bagian itunya. Nah, tentunya tadi kita gemuk melar ya kan? Kita juga ada stretch marks. Nggak cuma di perut doang, tapi dengan kita gemuk kurus, tentunya kita stretch marks juga banyak, nggak cuma ada di perut doang. Ada yang ada di paha, ada yang ada di pantat, ada yang ada di tangan, ada yang di sela ketiak, dan lain-lain. Nah, pada dasarnya kenapa itu bisa terjadi? Karena dia tertarik secara cepat. Nah, tarikannya ini bikin kolagen dan elastin kita putus. Jadi kalau kita lihat, bentuknya itu sesuai tarikan. Nah, kita bisa tahu ada yang merah, ada yang putih. Nah, penanganannya agak-agak berbeda. Tapi kalau yang merah itu sebenarnya lebih cepat di-treat, itu lebih bagus. Jadi lebih promising untuk terjadi perbaikan di stria yang merah. Nah, apa yang bisa mencetuskan si stretch marks ini? Ada pregnancy, tergantung etnis juga, ada penggunaan obat-obat tertentu. Kalau kita gemuk terlalu cepat, siapa yang PPKM nih melarnya cepat? Nah, itu selama kan ada yang bilang PPKM pelan-pelan kita melar. Nah, ini banyak yang penambahan berat badannya cukup signifikan. Nah, itu juga bisa menyebabkan stretch marks. Dan juga kalau yang ada yang punya anak-anak remaja, kalau mereka tumbuh terlalu cepat, itu kadang-kadang juga menyebabkan stretch marks. Nah, jangan sedih, ternyata bukan cuma kita aja, tapi 50-90% wanita hamil ada stretch marks. Jadi tentunya teman kita banyak ya, jadi nggak cuma kita aja, jadi jangan sedih. Kenapa saya stretch marks? Ternyata hampir semua cewek stretch marks, dan dia muncul di usia 6-7 bulan.
Nah, apakah bisa hilang? Sayangnya, ini kayak balon. Jadi balon ini awalnya halus, terus kita tiup, jadinya mekar kayak kita hamil. Pas kita kempesin lagi, bentuknya tetap nggak bisa kita mulus kayak begini. Jadi sebenarnya dia permanen, tetapi yang kita harus lakukan adalah kita tetap laksana yang cepat dan tepat. Jadi sebisa mungkin kita prevent, dan dia bukannya tidak bisa pudar. Jadi dia bisa pudar, tapi mungkin tidak hilang sempurna seperti kulit biasa. Nah, jadi untuk tipsnya kita gunakan produk sedini mungkin. Terus kalau kita pijat tentunya dia bisa penetrasinya lebih dalam dan kita gunakan rutin. Jadi jangan cuma sekali-sekali. Nah, jadi kita juga harus pintar-pintar memilih moisturizer untuk itu. Jadi moisturizer pada dasarnya ada 3, satu humectant di mana dia bisa narik air ke dalam kulit. Kedua, oklusif yaitu yang oils, yang kita bilang seluruh minyak-minyak, calendula, chamomile, lavender, rosemary, itu dia yang tadi minyak di atas kulit kita dia menahan penguapan air, dan yang terakhir adalah emollient, dia kayak semen dengan batu bata. Nah, ini kalau dia batu bata ini adalah kulit kita, semennya ini adalah si emollients atau faktor yang alami yang memberikan kelembaban pada kulit kita. Nah, ada juga beberapa pelembab, contohnya yang hari ini kita omongin, dia therapeutic moisturizer, di mana ketiga komponen itu jadi satu gitu. Jadi dia ada narik air juga, dia menahan penguapan, tapi dia juga mengisi celah-celah di kulit kita. Dan kalau kita memilih moisturizer, tentu efektivitasnya juga berdasarkan dan kebutuhan kita juga sangat berdasarkan formulasinya. Jadi konsistensinya. Jadi kita tahu ada yang essence ya kan? Tentu ada yang gel, terus habis itu ada yang lotion, ada yang krim, dan terakhir ada yang oil. Jadi konsistensi berbeda-beda. Pada dasarnya kalau kita mau memakai moisturizer harus segera setelah mandi atau cuci tangan karena itu lebih efektif. Jadi tentunya kita harus memilih tadi sesuai dengan kondisi kulit kita dan yang kita nyaman pakai. Karena kalau kita nyaman pakai, kita pakainya lebih rajin dan itu tentunya akan lebih efektif. Jumlahnya cukup, frekuensinya cukup, dan kita mesti lihat kulit kita sensitif atau enggak dalam memilih moisturizer. Nah, sekarang kita mau ngomongin minyak. Nah, minyak ini kalau kita suka pakai minyak-minyak, ada body oil, face oil, terus itu sebenarnya natural oil itu bisa dari plants, bisa dari animal. Nah, yang plants oil ini ada essential oil dan fixed oil. Nah, essential oils yang biasanya kita hirup-hirup dan lain-lain. Tetapi hati-hati, essential oils itu tidak aman kalau langsung ditaruh di kulit. Karena essential oils memang kita banyak pakai buat aromanya, tetapi kalau langsung diaplikasikan ke kulit, beberapa essential oils bersifat sangat iritatif. Nah, ini adalah gambaran kalau kita pakai oil di kulit kita. Jadi, tips untuk kalian pakai oil, kita pakainya setelah produk-produk yang lain. Jadi, oil itu yang terakhir. Kenapa? Karena kita mau yang konsistensi airnya lebih tinggi dulu. Jadi kalau kalian punya essence, kalau kalian pakai toner, kalau kalian pakai lotion, pakai krim, itu semuanya duluan, baru yang terakhir oily. Kenapa? Dan oily ini seperti dapat bisa menutup semuanya, supaya semuanya juga penetrasinya lebih baik. Jadi jangan kebalik. Jadi kalau kita oil dulu baru yang konsistensinya water, nanti si yang konsistensi waternya itu susah masuk ke kulit. Karena oil memberikan barrier yang bagus banget untuk kulit kita. Jadi jangan lupa kalau kita dry skin, kita harus kasih water dulu. Dan kalau misalnya, makanya bagus tadi kalau habis mandi cuci tangan, karena kita ngasih air dulu ke kulit. Terus baru kita tutup pakai oil supaya menahan penguapan air yang baru masuk ke kulit kita tersebut. Jadi jangan kebalik. Nah, kalau kita pakai, kenapa kita banyak yang pakai plants oil, rosemary oil, calendula oil, dan lain-lain? Karena di dalam oil itu sebenarnya Dokter Arini, maaf, termute. Maaf. Nah, kemudian tentunya dia punya banyak benefit. Jadi
Dia terutama buat wound healing, makanya kita hari ini mau ngomongin, tadi kita ngomongin bisa buat stretch marks, bisa buat scar, karena dia ada komponen wound healing, dia bisa membetulkan barrier kita, terus dia bisa membuat anti-inflamasi. Jadi kalau kita ada iritasi dan lain-lain, dia membuat itu jadi shooting down. Terus di luar dari itu, dia bisa mengurangi aging, ada antioksidan, antibakterial, dan lain-lain. Jadi benefitnya banyak ya. Nah, jadi mau ngingetin lagi, jadi selain tadi saya kasih tips-tips untuk kulit seputar topical skincare, tapi juga mau ngingetin bahwa lifestyle management itu juga penting buat kesehatan kulit kita. Jadi tentunya kalau badan kita sehat, kulitnya juga ikut sehat. Jadi tentunya kalau kita stres terus, mukanya nggak akan kelihatan cerah kan? Nah, jadi kita harus ada manajemen stres, kita cukup tidur, terus kita cukup hidrasi, minum yang cukup, terus habis itu tentunya selama pandemi ini ada perubahan gaya hidup, jadi mungkin kita juga harus ada perubahan dari personal care kita. Dan jangan stres, jadi kalau kita juga harus tetap terlibat dalam aktivitas sosial supaya nggak stres, misalnya virtual meeting kayak hari ini, senang banget makanya ketemu teman-teman dan wanita hebat hari ini. Dan yang terakhir adalah diet. Nah, diet nanti kita tanya sama Mbak Rachel gimana caranya diet yang bagus untuk mendapatkan glowing skin. Jadi ingat, jangan stres selama pandemi, tetap dijalanin dengan happy, dan tapi kita harus tetap jaga kelembaban kulit kita supaya kita juga tetap fresh di rumah, tetap kulit kita terjaga sehat. Dan ingat bahwa kalau kulit kita kering, kita cepat tua. Jadi kita harus menjaga kelembaban kulit kita terus. Gitu. Gimana? Baik. Cukup jelas nggak, Mbak Rani? Cukup jelas, Dok. Terima kasih, Dokter Arini. Tuh kuncinya ternyata banyak banget ya. Moisturizer aja ternyata tadi ada yang humectan. Pokoknya ada 3. Terus abis itu yang pasti tadi yang highlight terakhir, jangan stres ya teman-teman. Kalau stres nanti kulit kita cepat tua. Jadi pastiin ya, happy-happy terus, di bawah santai aja ya. Boleh me time sedikit-sedikit untuk memanage stres kita juga. Thank you so much ya Dokter Arini untuk pemaparannya yang keren sekali. Sama-sama, Rani. Nah, ini teman-teman kalau misalnya mau punya pertanyaan, ya aku yakin setiap orang pasti punya pertanyaan soal permasalahan kulit, boleh banget ditulis pertanyaannya di kolom chat box ya. Nanti di akhir acara kita akan jawab-jawabin tuh pertanyaan dari teman-teman yang terpilih juga. Dan tadi kan juga udah sempat di-mention ya, kalau memang bio oil ini punya kemampuan untuk healing, that's why itu bagus banget untuk scars, untuk stretch mark juga. Nah, jadi mau banget dong dengerin nih sharing dari teman-teman, wanita-wanita yang hadir di sini juga, testimoninya ketika memakai bio oil. Jadi nanti boleh raise hand ketika nanti sudah waktunya, nanti kita akan tampilkan di sini untuk langsung sharing ke teman-teman wanita di sini gimana sih selama menggunakan bio oil ya, gitu. Dan sebenarnya ketika pandemi kita kan juga pasti di rumah aja jadi lebih sering-sering browsing kan ya. Nah, menurut aplikasi Pinterest di tahun 2021 itu ada peningkatan. Orang tuh nyarinya gini, cara mendapatkan kulit glowing secara alami. Nah, gitu tuh cewek-cewek searching-nya terus. Habis itu searching lagi latihan yoga wajah. Terus ada lagi yang di search tuh homemade skincare. Wah, pokoknya sekarang maunya semuanya serba natural. Karena balik lagi tadi kayak Dokter Arini bilang, lifestyle pun akan sangat berpengaruh terhadap kondisi kulit kita. Jadi ibarat kata tuh jangan cuma luarnya aja tapi dalamnya juga. Wah, terima kasih ya nih Mbak Maureen udah raise hand. Teman-teman yang mau kasih testimoni juga boleh kasih raise hand. Nanti tim dari IWF akan memilih siapakah yang akan diberikan kesempatan untuk memberikan testimoni ya teman-teman. Langsung aja sekarang kita ngomongin nutrisi. Udah pasti dong, sudah aku perkenalkan tadi di awal ya. @sehat.ala.rachel. @sehat.ala.rachel. Kita akan ngobrol bareng-bareng barengan sama Mbak Rachel Olsen, nutritionist yang juga merupakan healthy influencer juga, yang aktif banget di Instagramnya ngasih tips-tips seputar sehat, nutrisi, sampai cara ngitung kalori di makanan kemasan kesukaan kita. Jadi udah lengkap banget tuh informasinya di sana ya. Halo Mbak Rachel. Halo Mbak Rani, halo teman-teman. Aku seneng banget hari ini bisa hadir. Di sini udah ada makanan nih, aku kayak aduh udah mau makan. Tapi ya aku nggak sabar untuk share ilmu untuk hari ini karena pastinya akan bermanfaat banget. Thank you so much udah undang aku juga.
Iya dong, pasti bermanfaat dong, yakin banget. Makanya diundang ke Indonesia Women's Forum. Karena kita emang pas ngomonginnya soal nutrisi dan kulit ya. Kulit yang sehat dan glowing itu kan yang secara alami bisa dibilang tuh investasi jangka panjang. Emang hasilnya nggak mungkin kelihatan sehari 2 hari kok aku agak glowing-glowing ya gitu. Tapi nanti dilihat seiring berjalannya waktu baru kelihatan. Nah kan orang tuh fokusnya banget sama skincare ya. Toner, moisturizer, sunscreen, tampol lagi pakai oil. Tapi terkadang mungkin lupa kalau kesehatan kulit itu nggak cuma dari luar, tapi juga nutrisi dari dalam. Apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi. Nah, Mbak Rachel gimana sih sebaiknya gitu ya pola makan yang baik untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan juga kulit yang healthy? Yes, oke. Jadi ini fun facts ya mungkin untuk teman-teman yang belum tahu bahwa sebenarnya kulit kita adalah organ tubuh juga, sama seperti jantung, ginjal, yang perlu nutrisi untuk fungsi dengan baik. Nah, kulit tubuh adalah sebenarnya organ terbesar di dalam tubuh kita, gitu. Jadi dia perlu makronutrisi, yaitu protein, karbohidrat, lemak, dan juga mikronutrisi seperti vitamin dan mineral. Nah, kita dapatkan dari mana? Tentunya dari makanan. Kalau misalnya kurang dari apa yang kita konsumsi sehari-hari, pastinya itu kulit bisa cepat penuaan dininya berkurang. Karena kulit kita komposisi kolagennya itu juga sekitar 75-80% kulit adalah kolagen. Dan kolagen adalah protein. Jadi dia adalah tipe protein yang tersusun oleh asam amino. Nah, protein kita bisa dapatkan dari makanan. Mungkin teman-teman tahu protein seperti ikan, ayam, tempe, tahu. Itu dalam satu hari harus cukup sekitar 15% dari total kalori kalian. Nah, ini mungkin fun facts juga bahwa sebenarnya kolagen di dalam kulit itu kalau misalnya ingin tersusun harus ada vitamin C. Jadi kalau misalnya kita nggak makan sayur, buah setiap hari, itu kolagen nggak bisa terbentuk. Jadi kalau misalnya kita belum makan buah yang rutin, belum makan sayur yang rutin, itu bisa ya kolagen production-nya bisa turun. Jadi selain makronutrisi, minerals juga sangat-sangat penting, teman-teman. Jangan sampai kekurangan itu. Oke, waduh, berarti kompleks ya. Nggak harus kayak makan ini nanti udah pasti terpenuhi, tapi misalnya makan protein harus diseimbangi juga dengan mineral. Jadi sebenarnya nutrisi nih banyak banget hal yang bisa kita pelajarin ya di sesi kali ini. Nah, aku tuh juga pengen tanya deh, kan tadi ya kayak yang Mbak Rachel bilang, makan protein jangan lupa ya, nabati maupun hewani, kan tempe, tahu, tapi cara ngolahnya, cara kita mengolah makanan itu tuh ngaruh nggak sih sama penyerapan nutrisi dalam tubuh? Kan misalnya cewek-cewek ya, kalau lagi dapet gitu kan kayak aku, demen banget saya yang makan gorengan ya kan, tahu goreng, tempe goreng mainkan, itu ngaruh nggak sih cara pengolahannya? Ngaruh banget. Nah, yang tadi yang aku mau sebutkan juga yang nyambung ke bahwa kita perlu vitamin C, nah metode masak itu juga sangat penting. Kalau misalnya kita kebanyakan menggoreng makanan, itu vitamin C-nya bisa kurang sebanyak 80%. Jadi kalau kita makan brokoli yang digoreng, atau ditumis pun yang terlalu lama dan kebanyakan minyak, itu juga bisa berkurang vitamin C dalamnya. Jadi memang metode masak yang paling baik sebenarnya adalah yang tidak menggunakan kebanyakan air. Jadi karena vitamin C adalah vitamin larut dalam air, dia bisa keluar kalau terlalu panas dan kalau ada banyak air. Jadi kalau misalnya kalian minum teh terus kalian taruh lemon, itu vitamin C-nya akan hilang. Jadi sebaiknya sebenarnya langsung minum dengan air dingin aja. Nah, selain itu yang paling bagus sebenarnya adalah kukus. Jadi kukus sayur 5 menit aja, jangan terlalu lembek. Kalau misalnya dia udah soggy dan lembek sekali, resiko untuk vitamin C-nya hilang itu akan lebih tinggi. Dan juga minerals lain. So, itu adalah tips yang pertama. Dan kalau misalnya kita merebus
sayur, itu sebaiknya kuahnya juga diminum karena ada beberapa minerals yang keluar dan masuk ke dalam air tersebut. Jadi itu metode masak sangat penting. Dan the worst is of course goreng. Kalau misalnya kita menggunakan kebanyakan minyak, itu bisa meningkatkan namanya lemak trans. Dan lemak trans ini meningkatkan inflamasi. Jadi yang tadi disebutkan juga bahwa kalau misalnya kebanyakan inflamasi, radikal bebas di dalam tubuh bisa lebih tinggi, jadi sel-sel kulit itu akan rusak. Jadi kebanyakan goreng-gorengan coba dikurangin, dan juga kebanyakan margarin. Jadi itu juga sangat tinggi lemak trans. Kalau misalnya makan cookies, makanan kemasan, coba lihat the nutrition label. Kalian bisa baca nutrition label. Di situ kalau mengandung lemak trans yang sangat tinggi, kadang-kadang aja nggak apa-apa. It's okay. Sekali-sekali ya. Yang penting our whole diet, majority itu whole foods, tinggi buah, sayur, tumbuh-tumbuhan, dan tidak diolah terlalu banyak. Oke, sip-sip. Waduh, fans gorengan, ayo mundur dulu ya. Ini gorengan ternyata benar-benar sangat gak sehat ya. Apapun yang di deep fried itu berarti ngaruh banget sebenarnya sama vitamin yang akan kita terima di tubuh. Meskipun yang di fried ya sayur-sayuran, tapi ya vitaminnya akhirnya nggak maksimal juga diserap dalam tubuh kita ya. Nah, kadang-kadang tapi mungkin teman-teman wanita yang ada di sini juga bingung gitu, aduh enak banget kalau nutritionist tuh udah ngerti cara masaknya, terus bahan-bahannya juga pasti ribet banget deh, sedangkan kan kita nih belanjanya cuma di supermarket biasa, jadi bahan-bahan yang memang umum digunakan sehari-hari. Sebenarnya bisa nggak sih Mbak Rachel dengan bahan-bahan sehari-hari, tapi kita tetap bisa dapat makanan yang emang nutrisinya tuh penuh? Yes, jadi sebenarnya aku hari ini mau kasih lihat a menu for you guys. Yay! Yang sebenarnya it's so easy, kalian bisa bikin di rumah. I always eat this untuk breakfast karena gampang aja, dan karena aku kalau pagi-pagi memang tipe orang yang nggak begitu lapar, jadi memang harus aku kayak paksain gitu. Dan smoothies itu sangat-sangat simple, dan kalian tuh bisa masukin beberapa buah, banyak ya nutrients yang kalian bisa masukin, dan you'll drink it at one go. Jadi langsung masuk semuanya ke dalam tubuh, dan pagi-pagi is the perfect time untuk kalian minum smoothies karena pagi-pagi itu seperti habis puasa, habis tidur. Jadi semua nutrisi yang akan terserap di pagi hari itu lebih optimal. Jadi kalau kalian sarapannya nasi goreng atau kalian sarapannya yang nggak ada buahnya, sebaiknya coba sarapan pagi-pagi itu yang bernutrisi agar kalian bisa dapat all the nutrients pagi-pagi. Okay. So, ya, apakah aku? Boleh. Silakan nih, pasti teman-teman langsung penasaran apa sih resep mudahnya? It's so easy. Sebenarnya bahannya tuh cuman literally 4 doang. Nah, teman-teman kalau misalnya kalian lihat pisang yang sudah very ripe, biasanya dibuang, ya kan? But it's actually perfect banget untuk smoothies karena antioksidannya itu lebih tinggi, dan ya ampun, ada antioksidannya lebih tinggi, dan dia sangat manis. Jadi kalau teman-teman misalnya a sweet tooth dan suka smoothies rasanya lebih manis, use really ripe bananas. Nah, vitamin C juga ada di dalam pisang, jadi kita bisa masukin aja ke dalam your blender. Nah, ini a trick juga untuk teman-teman, kalau misalnya kalian belum terbiasa pakai blender, sebaiknya dikit-dikit aja dulu, karena kalau misalnya udah langsung semuanya, itu kadang-kadang dia suka stuck. Jadi sebaiknya kalau bisa just a little bit dulu, kayak misalnya pisangnya aku belah-belah. Dan I'm also gonna use strawberries, karena strawberries adalah salah satu buah yang paling tinggi vitamin C. Nomor 1 adalah guava, bukan jeruk, it's guava. Nomor 2 adalah pepaya, nomor 3 kiwi, nomor 4 strawberries. Jadi jeruk is quite
nggak terlalu tinggi. Ada vitamin C dalamnya, tapi nggak setinggi strawberry, papaya, sama kiwi, sama jambu. So, kita masukin aja. And then, kalau misalnya kalian suka plant milks, yang paling baik adalah susu soya. Karena susu soya mengandung semua asam amino yang bisa membentuk protein. Jadi dia juga bisa membantu membentuk kolagen di dalam kulit. So, soy milk adalah sumber yang sangat bagus. Kita tinggal masukin aja. And setelah itu, chia seeds. Nah, ini superfood banget karena chia seeds mengandung omega 3 dan omega 3 itu juga sangat bagus untuk kulit karena dia adalah lemak sehat. Tadi ya, oil for your face di atasnya, ini oil untuk di dalamnya karena kulit itu juga sekitar 10% terbuat dari lemak. Jadi kalau misalnya kita kekurangan lemak omega 3, kita gampang untuk dehidrasi juga kulitnya. So, aku akan taruh sekitar 2 sendok makan, dan chia seeds juga sangat-sangat tinggi kalsium dan zat besi. Itu penting banget. Penting sekali untuk membuat kulit terhidrasi. Nah, setelah itu yang terakhir adalah peanut butter. Nah, teman-teman kalau misalnya pikir, oh peanut bikin jerawatan. Nah, sebenarnya peanut tergantung orangnya masing-masing. Kalau aku sebenarnya nggak jerawatan sama sekali kalau makan kacang. Nah, tapi kalau aku makan kacang goreng, baru jerawatan. So, teman-teman hati-hati aja kalau misalnya beli peanut butter, sebaiknya yang jumlah peanutnya itu lebih tinggi, sekitar 90% kacang. Itu artinya dia komposisinya lebih banyak kacangnya daripada menteganya gitu. So I just put in the peanut butter, and then udah deh, aku tutup. Ini akan berisik sebentar ya. Ready ya? Benar-benar simple ya, teman-teman. Masukin jadi. Itu mah nggak nyampe 10 menit. Ya. Udah deh, kalau misalnya kalian suka konsistensinya lebih cair, kalian tambahin aja lebih banyak soy milk. Kalau misalnya kalian suka konsistensinya a bit kayak smoothie yang thick, itu nggak apa-apa. You put more banana, you put more strawberries. Nah, kalau misalnya teman-teman suka bikin maybe frozen ice cream yang bentuknya juga mirip seperti smoothies, kalian bisa freeze dulu pisangnya. Jadi pisangnya dibuka, dipotong-potong, strawberries-nya juga taruh di kulkas. Jadi dia sebagai sekalian jadi es batu gitu. Oke. It's so easy. And put it in. Untuk teman-teman yang mau memberikan testimoni nanti setelah ini, boleh jangan lupa di raise hand. Ya. Di situ udah deh, kalian bisa serve the smoothie in a glass. Nah, lihatnya aja lapar ya. Kayak Habis enak ini gitu. makan kayaknya ya. Udah deh, udah jadi. And then you just drink it. Kalian bisa dapat vitamin C, serat, omega 3, and protein juga dari soy milk dan peanut butter. Kalian bisa minum aja. And yang paling penting tentang smoothies adalah kalian dapat serat juga. Kalau misalnya jus kan biasanya itu air aja, sari airnya. Dan itu nggak ada serat. Nah, serat sangat penting untuk menyimbangkan hormon di dalam tubuh. Kalau misalnya hormon kita tidak seimbang karena kebanyakan hormon estrogen, or progesterone, or hormon androgen, itu bisa membuat kita gampang jerawatan. Dan kalau misalnya kalian makan serat yang cukup dari buah, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, serat itu bekerja sebagai sponge yang menyikat
excess hormones dan mengeluarkannya dalam tubuh. So setelah aku makan lebih sehat, pola makannya lebih bernutrisi, tinggi serat, kulit aku jauh jadi lebih bagus. Oke. Nah, I also want to share a menu yang lokal, ini yang terakhir adalah gado-gado, ini udah jadi tapi. Gado-gado is such a good Indonesian menu yang kalian bisa makan, and who doesn't love gado-gado? I love gado-gado so much. Iya. Dan saus kacangnya tentunya kalian bisa pisah atau kalau misalnya bisa bikin sendiri lebih baik seperti itu. Jadi nggak terlalu banyak ditaruh di dalam sayur-sayurannya karena kalori kacang juga lumayan tinggi. Jadi porsinya perlu seimbang aja. Dan sayur-sayurannya banyak banget. Kalian bisa dapat serat yang optimal. Ada tempe, ada tahu, kentang yang kaya zinc dan karbohidrat, ada telur untuk protein dan vitamin A. Jadi ini sangat tinggi vitamin A, vitamin E yang juga dukung kulit yang sehat. Wah, ternyata emang simple ya bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya simple, terus tadi udah diinformasiin juga sama Rachel gimana cara ngolahnya, terus apa aja info-info nutrisi yang ada di setiap bahan-bahan tersebut. Jadi sebenarnya makan yang sehat tuh boleh, tetap porsinya tapi ya. Jadi belajar tuh cara menghitung kalori, apa yang badan kita butuhkan, apa yang tidak, porsinya kayak gimana. Jadi sebenarnya mungkin kalau didengar di awal ribet, tapi nanti kalau udah terbiasa jadi simple ya. Jadi emang udah habit aja gitu everyday. Thank you so much ya Mbak Rachel. Sama-sama. Thank you for sharing. Pasti sekarang udah pada catat-catat, tadi buahnya apa aja, terus gado-gadonya gimana tips-tipsnya. Boleh langsung aja nanti diimplementasikan di rumah masing-masing ya. Nah, ini teman-teman kalau misalnya mau tanya sama Mbak Rachel seputar nutrisi, boleh banget. Tulis aja pertanyaannya di kolom chat box. Nanti di akhir kita juga akan jawab-jawabin ya. Once again, thank you so much ya, Mbak Rachel. Nanti kita akan balik lagi untuk ngejawabin pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau sekarang aku mau masuk ke teman-teman yang mau memberikan testimoni terlebih dahulu. Udah ada yang raise hand nih. Dari Mbak Maureen Sheila kali ya pertama ya. Boleh silahkan mungkin di open cam-nya terus testimoninya. Di atas ya. Dari mana sini pinjam? Dari mana nomor? Oh, nampaknya. Nah, hai. Sorry. Nggak apa-apa. Dari tadi belum nyalain kamera. Aku tuh dari tadi udah nunggu-nunggu pengen cerita. Kayak gimana nih pengalamannya? Jadi tuh sekitar 2 tahunan lalu lah ya. Itu tuh aku biasa lah ibu kan lagi ngangkat panci, nggak sengaja di perut ketumpahan nih, air lagi panas banget. Terus lumayan gimana ya melepuh lah ya, namanya juga kena sop gitu. Udah tuh hitam kan, jadi seminggu tuh hitam gitu. Terus temanku ada yang bilang, lu cobain deh nih, serius lu cobain bio oil katanya gitu. Bilang apaan sih kayak masa ngaruh sih udah kayak gini, soalnya gedenya tuh lumayan lah gitu. Udah aku cobain, hilang loh. Maksudnya nyaru banget sekarang gitu. Tadi aku pikir udah ini kayaknya bakal hilang nih, kayak ada dulu masih kecil kena setrikaan di tangan gitu kan, itu kan gak hilang-hilang sampai kita gede. Ini hilang loh beneran, kayak wow. Dari tadi aku pengen cerita banget. Waduh, testimoni langsung. Jadi sebenarnya ya tadi ya, terus. Bukan cuma untuk melembabkan, tapi emang awalnya kan terkenal nih bio oil untuk scars sama juga untuk stretch mark. Langsung ini kayak samar atau kayak tidak ada, mulus lagi menurut aku. Ya kalau misalnya kita lihatnya di bawah sinar matahari itu kelihatan sih, cuman bener-bener nggak gimana ya, nggak ngaruh banget lah gitu, bener-bener udah hilang. Ya memang kalau misalnya liatin yang bener-bener gitu ya kelihatan dikit, cuman ini banget, hebat deh, canggih banget ya. Jadi awalnya udah kayak aduh udahlah ini emang gimana ya, musibah ya, udahlah udah pasrah aja, nggak hilang nggak apa-apa ya, gitu. Sudahlah di perut ini kan aku pikir gitu ya, di perut ini nggak ada yang lihat, sudahlah gitu. Terus temen aku bilang enggak lu cobain dulu karena dia dulu abis melahirkan ada stretch mark gitu. Terus dia bilang tapi lu cobain nih di stretch mark di perut gua aja nih hilang, apalagi lu luka bakar doang katanya. Cobain bener. Bener. Hebat ya. Jadi kayak
bener sih tadi kata dokter Arini sempat mention ya, nggak akan hilang total, tapi bener-bener tersamarkan. Karena mungkin waktu itu Mbak Maureen, ya kan, Mbak Maureen juga cepet kan penanganannya langsung kayak. Langsung, untung aku dengerin temen aku. Untung aja. Thanks to temannya Mbak Maureen. Gitu. Thanks to my friend. Terima kasih gitu ya udah sharing. Iya, sama-sama. Thank you. Bye. Thank you. Itu tadi teman-teman testimoni pertama dari Mbak Maureen. Luka bakar sayang. Yang kita kayak kalau udah kena luka bakar, aduh pasrah deh. Nggak hilang nih kayaknya nih. Ya udahlah berbekas aja. Tapi tadi salah satu caranya adalah pakai bio oil dan penanganannya harus langsung cepat. Ya, jadi benar-benar bisa tersamarkan sampai kalau dari nggak perhatiin banget ya tadi nggak yang begini nggak akan kelihatan lagi. Siapa juga yang mau nyamperin kita terus ngeliatnya begini ya, say? Kayaknya akan jarang banget. Nah, kalau tadi sharingnya Mbak Maureen, sekarang aku mau ke Mbak Sinantia Ratnasari. Selamat siang, Mbak. Mbak Sinantia hadirkah di sini? Hai. Jadi sebenarnya udah pakai bio oil ini sebenarnya udah agak lama ya. Jadi mungkin 3 tahun lebih ya gitu. Nah, dan ternyata setelah ngalamin itu banyak banget tadi penjelasannya yang dari dokter Arini itu ternyata memang masuk akal ya gitu. Jadi kayak awal-awal pandemi itu kan memang pasti parno banget ya. Kita kan cuci tangan tuh kayak sejam aja tuh bisa kayak sering banget lah gitu. Nah, itu lama-lama kan memang sakit ya, ada kulitnya tuh kering banget dan sampai perih gitu kan. Nah, coba deh gitu pakai bio oil karena awalnya pakai kayak lotion, semacam lotion tuh juga nggak ngaruh gitu kan. Nah, ternyata mungkin ya tadi tuh penjelasannya mungkin juga sabunnya karena yang awal-awal tuh kan cari sabun cuci tangan juga ngaco aja yang ada di supermarket itu diambil aja gitu kan, kita nggak pilih-pilih karena memang waktu itu nggak punya pilihan gitu. Nah sekarang beruntung banget nih udah bisa milih mana yang lebih nyaman di kulit gitu kan. Itu dengan pakai bio oil tuh enak banget deh gitu. Terus yang kedua waktu itu juga awal-awal kita pakai masker juga kan, masker itu kan iritasi banget terutama yang pipi kan gitu. Nah waktu itu iseng juga sih, jadi sebelum pakai sunscreen, pakai bio oil gitu. Ternyata abis itu tuh lebih lebih nggak jerawatan, justru malahan dan lebih nggak perih gitu setelah pakai gitu. Ya ternyata ya penjelasannya bener juga tadi ya, setelah pakai toner, pakai kita sebelum pakai masker, pakai bio oil gitu. Ya ini sih memang pengaruh banget. Dan kalau tadi diomongin kayak terapeutik oil ya tadi ya dokter Arini juga ya. Nah itu juga kayaknya anakku kan yang besar itu ini ya suka atopik ya kulitnya kan. Nah itu juga jadi kayak healing, jadi aku bawa kemana-mana, jadi dia kalau sedang kambuh ya udah dikasihin aja gitu, biasanya agak membaik gitu. Oke, gitu sih. Thank you so much ya Mbak, udah sharing. Ya berguna banget deh pokoknya, ya. Buat apa aja. Tadi berarti sharingnya dokter Arini juga jadi wake up call ya, jadi make sense gitu kok semenjak pakai bio oil ya kan. Gitu tuh teman-teman, thank you so much Mbak. Iya. Terima kasih untuk sharingnya. Nah teman-teman jadi tadi untuk luka bakar ya kan, ada share dari Mbak Maureen. Terus tadi kalau tadi Mbak Sinantia bilang kan mes nih, terus buat kulit-kulit kering ya kan karena kebanyakan cuci tangan. Untuk kondisi kulit khusus dari anaknya juga, bio oil ini sangat benar-benar membantu banget. Jadi sekali lagi aku mau ingetin untuk teman-teman yang punya pertanyaan seputar permasalahan kulit, nutrisi, masih boleh banget untuk taruh pertanyaannya di chat box, nanti akan ada pertanyaan yang terpilih, akan dijawab bareng-bareng oleh narasumber kita. Nah, anyway, untuk tadi yang sudah memberikan testimoni, ya kan, terima kasih sekali atas waktunya, atas kesediaannya, dan akan mendapatkan bingkisan dari IWF dan juga bio oil. Mohon untuk chat ke admin ya, untuk memberikan detail-detail kontaknya ya. Congratulations, terima kasih juga karena sudah memberikan testimoni. Nah, sekarang Rani mau menuju ke narasumber terakhir ya, Ibu Nurhayatini, Product Manager Bio Oil, Mbak Tini. Halo, selamat siang Mbak.
Siang Mbak Rani. Hai. Akhirnya ya ketemu lagi kita ya meskipun virtual. Ya. Nah ini kan BioOil tuh mengusung tema #BioOil Healthy Skin Habits. Jadi emang BioOil tuh senantiasa terus mau mengingatkan masyarakat Indonesia untuk menjalankan kebiasaan-kebiasaan baik, ya kan? Jadi nggak cuma untuk pakai produknya, tapi juga habit-habit baik itu dibangun, terus juga supaya bermanfaat juga nanti untuk kedepannya. Nah, salah satu merawatnya adalah habit-habit yang baik itu dengan menggunakan produk perawatan yang memang tepat dan juga efektif dan akhirnya bisa deh nularin ke teman-teman lain. Kayak tadi Mbak Maureen kan dapat dapat bisikan-bisikan dari temennya untuk membangun habit baik itu akhirnya ya kejadian juga. Nah, sebenarnya tuh kebiasaan-kebiasaan apa sih Mbak Tini yang disarankan oleh BioOil untuk masyarakat Indonesia supaya mendapatkan kulit yang sehat? Habit apa nih yang harus dibangun? Ya, baik. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih juga nih untuk testimoni wanita-wanita hebat di sini ya. Ada Mbak Maureen tadi sama Mbak Sinantia yang sudah memberikan testimoninya yang luar biasa. Ternyata BioOil itu bisa untuk mengatasi berbagai permasalahan kulit, ya kan? Dan juga tadi mendengar penjelasan dari Dr. Arini sama Mbak Rachel juga mengenai bagaimana kita juga harus memberikan nutrisi tidak hanya dari luar tapi juga dari dalam juga untuk kesehatan kulit. Dan ini salah satu habit juga sih sebetulnya ya. Jadi untuk kita melaksanakan kebiasaan hidup sehat dengan merawat kulit kita setiap hari tentunya secara rutin dan dengan memilih produk tentunya yang yang tepat ya Mbak Rani ya, yang tepat dan efektif. Jadi kalau tepat tapi tidak efektif juga kurang ada ininya ya reaksinya seperti itu. Dan saya senang banget juga. Jadi kalau tadi Mbak Rachel bilang tuh ya kalau kita tuh jangan terlalu konsumsi banyak minyak karena berbahaya ya, entah itu nanti jadi gemuk atau banyak radikal bebas. Tapi justru kalau kulit dari luar itu perlu banget yang namanya minyak. Pengen tahu tentu ya mungkin teman-teman di sini lebih jelas minyak apa sih yang sebetulnya buat kulit itu sangat bagus untuk mengatasi permasalahan kulit yang tadi Dr. Arini sudah jelaskan dari mulai kecil sampai dengan dewasa itu permasalahannya banyak sekali. Ya, jadi kira-kira minyak apa sih kok penting ya kan kebalikan kalau masuk ke dalam tubuh kurangi minyak tapi kalau dari luar kulit harus minyak. Mungkin Mbak Tini punya pemaparan yang bisa dijelasin ke teman-teman yang ada di sini lebih lagi? Oke, boleh mungkin saya langsung ke slide presentasi aja ya Mbak Rani. Boleh. Baik teman-teman hebat semuanya di sini, wanita-wanita hebat yang luar biasa yang pada intinya wanita itu kan sebetulnya multitasking juga ya. Jadi bagaimana seorang wanita itu bisa merawat dirinya, kemudian merawat yang lain juga dan mungkin merawat ya macam-macam deh pokoknya ya, makanya wanita itu multitasking. Nah, sekarang saya ingin sharing mengenai bagaimana sih sebetulnya BioOil ini dapat mengatasi permasalahan kulit yang khususnya ternyata di masa pandemi ini banyak sekali permasalahan-permasalahan kulit yang kita alami, baik disadari maupun yang tidak disadari. Next. Ya. BioOil sendiri teman-teman sudah hadir di Indonesia pada tahun 2014 dimulai dengan adanya BioOil minyak perawatan kulit seperti ini. Nah ini jadi hampir 7 tahun ya BioOil itu menemani wanita Indonesia dan menginspirasi wanita Indonesia untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan sehat, kemudian juga memilih produk-produk yang sehat dengan menggunakan produk-produk yang tepat guna dengan berbagai kegiatan edukasi tentunya. Dan salah satu kebiasaan baik ini adalah merupakan suatu komitmen untuk wanita Indonesia dan masyarakat Indonesia dalam menjaga kesehatan kulitnya. Berikutnya. Ya, saya informasikan juga bahwa tidak hanya di BioOil minyak perawatan kulit pada tahun 2019 karena memang kebutuhan atau permintaan dan kita lihat ternyata permasalahan kulit itu makin berkembang ya, khususnya untuk yang kulit-kulitnya itu di negara tropis itu kering. Nah, itu BioOil mengeluarkan produk dengan produk barunya yaitu gel kulit kering. Jadi untuk saat ini di Indonesia BioOil ada 2 produk yaitu BioOil minyak perawatan kulit dan BioOil gel kulit kering.
Nah, di sini teman-teman mungkin ada pertanyaan gitu ya, sebetulnya apa sih bedanya, kan sama-sama minyak gitu kan. Nah, akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk yang bio oil minyak perawatan kulit. Jadi bio oil minyak perawatan kulit ini kalau kita lihat dari teksturnya dia memang minyak ya, minyak. Nah, tetapi walaupun dia teksturnya minyak, karena kadang-kadang kita tuh suka mendengar kalau minyak itu atau kita rasakan gitu ya di kulit kita minyak itu pasti lengket gitu kan, terus pasti apa sih nggak nyaman lah digunakan. Nah, beda dengan bio oil minyak perawatan kulit ini sering disebut juga dengan dry oil, di mana dry oil ini merupakan suatu minyak yang apabila diaplikasikan ke kulit kita itu tidak akan terasa lengket dan mudah terserap. Ya, nanti ada satu bahan keunggulan dari bio oil ini yang membuat minyaknya itu mudah terserap dan tidak lengket. Nah, untuk bio oil minyak perawatan kulit ini fokus untuk mengatasi stretch mark dan bekas luka. Kalau tadi kita lihat dari kasusnya Mbak Maureen itu kan ada bekas luka ya. Memang kalau wanita tuh kebanyakan di dapur juga biasanya sih ada kecelakaan kecil ya, misalnya kayak tadi kan kena pancil apa ya. Nah, itu bisa menyebabkan luka bakar gitu kan. Nah, luka bakar tersebut adalah salah satu bentuk dari bekas luka tersebut. Nggak hanya luka bakar aja, tapi termasuk bekas jerawat ya, kemudian juga bekas operasi, bekas sesar, itu adalah salah satu bentuk dari bekas luka. Dan bio oil minyak perawatan kulit ini juga fokus untuk mengatasi stretch mark, di mana stretch mark ini adalah suatu bentuknya itu seperti kayak garis-garis gitu ya di permukaan kulit yang tidak hanya terjadi pada ibu hamil saja, tapi juga terjadi pada remaja ya kan, kemudian tadi ya ada yang kurus jadi gemuk, gemuk jadi kurus. Nah, itu semuanya akan mengalami yang namanya stretch mark. Tidak hanya wanita, juga pria juga mengalami yang namanya stretch mark. Dan bio oil minyak perawatan kulit ini karena teksturnya dia minyak, dia bisa untuk memiliki banyak manfaat dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Contoh misalnya bio oil minyak perawatan kulit ini tidak hanya untuk bekas luka dan stretch mark, tapi juga untuk mengatasi kutikula kuku, ya, supaya tidak kering. Kemudian juga bisa digunakan di rambut, ya, sebagai vitamin rambut. Juga bisa digunakan untuk siku, tumit, ya, seperti itu. Dan bisa juga dicampur di air mandi kita, di bathtub, ya, supaya kulit kita itu tidak kering karena busa. Nah, kemudian juga mengandung kandungan yang banyak sekali nutrisinya. Jadi tadi kan kalau tubuh kita butuh butuh multivitamin gitu ya, seperti vitamin A, vitamin C, vitamin C juga ya. Nah, kebetulan bio oil sendiri itu memiliki vitamin A dan vitamin E di dalamnya, dan juga ekstrak herbal ya, ekstrak herbal ada dari lavender, chamomile, kemudian calendula dan rosemary, juga ditambah adanya bahan unggulan yang namanya purslane oil. Nah, purslane oil inilah yang membuat minyaknya itu menjadi tidak lengket dan mudah terserap ke dalam kulit. Jadi kita lihat berarti nutrisinya itu sudah lengkap ya, ada vitaminnya juga, ada herbalnya juga. Jadi kalau kita intake dari dalam tuh ada sayurannya juga lah seperti itu ya, kemudian ada vitaminnya juga. Jadi ini memang lengkap banget nutrisi untuk kulit kita. Nah, kemudian untuk bio oil gel kulit kering sendiri itu bentuknya adalah gel. Ya, bentuknya gel. Jadi kalau tadi minyak, yang ini bentuknya adalah gel. Nah, walaupun gel dia tapi bahan dasarnya itu adalah minyak ya, teman-teman. Jadi kalau kita biasa dengar kan kalau gel itu kan bahan dasarnya tuh air ya. Nah, kalau bio oil ini memang spesialis perawatan dengan menggunakan minyak gitu. Jadi dia itu bahan dasarnya minyak yang akan menggantikan air ya sebagai bahan dasarnya. Jadi air itu kan kalau misalnya semacam krim, lotion itu kalau kita aplikasikan ke atas kulit kita itu karena bahan dasarnya air jadi mudah menguap. Sedangkan tadi yang dijelaskan oleh dokter kita butuh minyak juga untuk untuk trap, untuk melapisi kulit kita supaya tidak terjadi yang namanya penguapan atau mengurangi penguapan. Jadi memang minyak ini berperan untuk mengurangi penguapan di kulit kita. Kemudian fokus untuk mengatasi kulit-kulit yang sangat kering. Kalau ini tadi kasusnya siapa ya nih Mbak Sinantia ya.
ini mengalami kulit kering, di mana sering cuci tangan, kemudian sering pakai masker, termasuk salah satunya itu adalah anaknya yang mengalami atopik menggunakan bio oil ini. Nah, untuk bio oil gel kulit kering penggunaannya itu cukup sedikit aja, dia sudah sudah melembabkan kulit. Beda sama kalau dia bahan dasarnya air ataupun bahan dasarnya air ya, seperti krim dan lotion itu biasanya sih akan banyak yang kita gunakan gitu untuk melembabkan. Dan kenapa bio oil ini yang gel kulit kering bisa sedikit tapi bisa maksimal melembabkan, dia ada kandungan khusus, yaitu ada shea butter, ada glycerin, kemudian ada niacinamide, ada juga essential oilnya, dan tambahan lagi vitamin A dan vitamin E. Next. Ya, mungkin teman-teman penasaran juga ya, apa sih manfaat dari kandungan-kandungan yang ada di dalamnya itu, yang dari vitaminnya, kemudian herbalnya. Tapi pada dasarnya, kedua jenis bio oil ini, baik yang minyak perawatan kulit maupun yang gel kulit kering, itu dia mudah sekali terserap dan nggak lengket. Ya. Jadi apa yang membuat mereka tidak mudah terserap dan tidak lengket itu karena adanya Purslane oil. Ya, Purslane oil ini selain mengurangi kepekatan dari formulasi, juga dia bisa sebagai emollient ataupun mengisi di antara sel-sel gitu ya, supaya dia lebih lembab kulitnya, seperti itu. Nah, untuk bio oil minyak perawatan kulit itu ada kandungan ekstrak kalendula. Mungkin teman-teman sering dengar ya, kalendula tuh seperti apa, biasanya disebut dengan pot marigold. Itu bunganya cantik banget, warnanya orange. Kemudian dia banyak sekali digunakan biasanya untuk kondisi-kondisi sunburn ya. Dan kalendula ini sebetulnya memang fungsinya adalah untuk meringankan ataupun menenangkan, kemudian juga dia bisa untuk mengatasi iritasi, kemudian juga kondisi-kondisi kulit-kulit yang kering supaya dia lebih soothing gitu ya, lebih tenang, kemudian juga dia berperan untuk meregenerasi kembali sel-sel kulit yang baru. Kemudian ada chamomile. Chamomile ini fungsinya adalah untuk mild antiseptik ya, jadi sebagai bahan antibakteri tapi ringan gitu ya, tidak seperti antiseptik lainnya yang mengandung alkohol, itu keras kan, kalau bio oil kan tidak mengandung alkohol. Kemudian ada lavender yang berperan untuk membersihkan pori-pori, kemudian juga berperan untuk kelembaban kulit, ada rosemary sebagai mild antiseptik juga, dan ada vitamin A. Nah, vitamin A bisa juga disebut vitamin kulit atau vitamin anti-aging, yang biasanya dia akan mengatasi berbagai permasalahan kulit, contohnya seperti kayak penuaan ya, seperti itu. Kemudian vitamin E ini adalah antioksidan yang berperan untuk melembabkan kulit, jadi memaksimalkan kandungan yang ada di dalamnya supaya vitaminnya ini akan lebih bekerja dengan baik dengan adanya vitamin E. Kemudian untuk bio oil gel kulit kering itu ada tambahan glycerin. Jadi ada yang kandungan yang ada di bio oil minyak perawatan kulit ini ada juga di bio oil gel kulit kering, hanya saja karena ini khusus untuk kulit kering, ditambahkan berbagai kandungan seperti glycerin untuk mengurangi penguapan ya dari kulit, kemudian ada shea butter yang menjaga kelembaban, ada niacinamide yang untuk melindungi pertahanan asam kulit ya yang lapisan paling atas, dan urea yang berperan untuk mengangkat sel-sel kulit mati sehingga akan merangsang sel-sel kulit yang baru, juga melembabkan juga. Jadi pada dasarnya untuk gel kulit kering itu dia komposisi untuk minyaknya itu 87% ya. Kemudian 10%-nya humectant, dan tetap kita butuh air itu ada sebanyak 3%. Berikutnya. Nah, sekarang lanjut ke cara pakai nih. Mungkin teman-teman juga udah nggak sabar ya. Lalu cara pakainya gimana sih supaya efektif gitu kan? Kalau kita cara pakainya juga tidak sesuai, biasanya efektivitasnya juga tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi cara pakainya adalah untuk bio oil minyak perawatan kulit ya. Nah, ini digunakan memang sesuai dengan kebutuhan. Tadi dijelaskan ada baiknya, tipsnya adalah kalau ingin menggunakan produk-produk pelembab itu kalau setelah mandi, karena pada saat setelah mandi kulit kita itu kondisi kelembabannya itu sangat tinggi. Nah, caranya dituangkan aja ke punggung tangan, kemudian dioleskan, misalnya ini di tangan ya, kemudian dioleskan dengan menggunakan ujung jari sampai terserat. Agak dimasas sebentar supaya penyerapannya juga lebih maksimal.
Nah, ini bisa diaplikasikan juga di wajah, kemudian di leher ya. Pokoknya untuk minyak perawatan kulit ini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sedangkan untuk bio oil gel kulit kering ini lebih diprioritaskan untuk area-area yang kering. Biasanya area-area yang kering tuh ada di bagian tubuh ya. Walaupun di bagian wajah pun bisa kita gunakan. Nah, kemudian informasi berikutnya adalah bio oil ini untuk ibu hamil kapan digunakan ya untuk yang minyak perawatan kulit ini. Jadi semenjak kehamilan trimester pertama pun sudah bisa digunakan untuk mencegah timbulnya stretch mark ya, meminimalisasikan timbulnya stretch mark. Bio oil ini juga bersifat non komedogenik, tidak menimbulkan komedo pada kulit, kemudian non acnogenik, tidak menyebabkan jerawat ya, dan bisa digunakan pada usia di atas 3 tahun ya, seperti itu. Next, berikutnya. Nah, ini adalah informasi mengenai keberadaan bio oil di Indonesia dengan berbagai ukuran ya, teman-teman. Jadi ada yang untuk bio oil minyak perawatan kulit itu ada yang ukurannya 25 mili. Ini yang biasa kita gunakan dibawa kemana-mana ya. Di dalam tas juga sangat simpel banget gitu. Kemudian ada yang 60 mili, ini buat kebutuhan kita pribadi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian ada yang 125 mili, ini adalah untuk family ya, untuk seluruh keluarga. Dan biasanya kalau yang paling besar tuh 200 mili itu untuk refill ya biasanya. Atau mungkin bisa untuk berbagi sama yang lain ya, karena kan apa ya, kebiasaan sehat itu kan harus kita terapkan atau kita tawarkan atau kita tularkan ke orang lain kan, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang gel kulit kering itu ada yang paling kecil ukuran 150 mili, kemudian ada yang 100 mili dan yang paling besar itu 200 mili. Jadi kesemuanya ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman aja ya. Kalau misalnya memang mau yang praktis bisa yang kecil, kalau mau ekonomis ya yang besar gitu ya. Oke, berikutnya. Ya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ya. Kemudian bagaimana sih efektivitas dari bio oil ini? Kalau kita lihat memang banyak sekali ya sudah ya testimoni yang menggunakan bio oil ini, dan kenapa hasilnya kok bagus-bagus gitu ya, hasilnya sangat memuaskan karena memang sudah ada uji klinisnya. Jadi dari hasil uji klinis ini pada wanita usia 18 sampai 65 tahun khusus yang bio oil minyak perawatan kulit itu dilakukan pada penderita yang stretch mark sampai dengan bekas luka juga, dengan bekas lukanya itu nggak baru, udah 3 tahun ya. Itu hasilnya 100% responden menunjukkan peningkatan pada stretch mark mereka. Artinya perbaikan di sini ya, adanya perbaikan pada stretch mark mereka. Kemudian 95% hasilnya signifikan setelah 2 minggu, walaupun setiap orang nih pasti akan berbeda-beda. Dan untuk scar itu 92% ada perbaikan pada bekas lukanya. Walaupun memang tidak secara instan ya, paling enggak penggunaan bio oil ini sehari 2 kali selama minimal 3 bulan. Jadi 3 bulan itu adalah yang berdasarkan uji klinis juga. Kemudian untuk gel kulit kering ini dilakukan tesnya pada usia 18 tahun dengan kulit yang sangat kering. Hasilnya 96% setuju bahwa bio oil ini gel kulit kering sudah cukup untuk melembabkan kulit walaupun sedikit ya penggunaannya. 94% setuju bahwa produk ini mudah diaplikasikan. Jadi gampang ya, tadi cara aplikasinya kan tinggal dioles aja. Kemudian 92% juga menyatakan bahwa produk tersebut langsung membuat kulit terasa lembab. Makanya ya saya setiap hari kalau misalnya ada di laptop tuh harus selalu setiap bio oil gel kulit kering karena lama-lama kulit kita jadi kering ya, apalagi dia ada di ruangan ber-AC. Nah, untuk sertifikasinya bio oil ini sudah ada sertifikasi halal dari Sanha ya, dari South Afrikanya sendiri, kemudian tidak diuji kepada hewan dan juga sudah melalui kurun GMP ya, dan tidak mengandung bahan-bahan yang membahayakan untuk kulit. Berikutnya. Nah, ini adalah penghargaannya secara internasional. Jadi bio oil minyak perawatan kulit itu adalah produk nomor 1 di 25 negara untuk kategori perawatan scar dan stretch mark.
sudah mendapatkan sebanyak 424 penghargaan internasional sejak produk globalnya itu dipasarkan pada tahun 2002 dan sampai dengan 2020 sudah mendapatkan 10 penghargaan di Indonesia. Sedangkan untuk gel kulit kering sudah mendapatkan 10 penghargaan internasional sejak peluncurannya di tahun 2019 dan terjual setiap 10 detik di seluruh dunia. Berikutnya. Ya, pada akhirnya kalau misalnya kulit kita itu terasa lembab, itu akan terhindar dari berbagai permasalahan kulit. Nah, khususnya di kondisi pandemi saat ini ya, teman-teman, kita harus lebih care, lebih peduli lagi dengan kulit kita. Kenapa? Karena di kondisi pandemi ini kita kan banyak sekali melakukan aktivitas yang berbeda dari sebelumnya, seperti mencuci tangan lebih sering, mandi juga jadi lebih sering, ya kan? Dan kita membutuhkan kelembaban lebih maksimal ataupun lebih dari sebelumnya sebelum pandemi ada gitu ya. Demikian Mbak Rani. Sip, terima kasih Mbak Tini atas pemaparannya. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A, namun memang mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu, kita hanya bisa mengambil 3 pertanyaan saja, dan aku mohon juga kepada para narasumber agar bisa menjawab pertanyaannya dengan cukup singkat ya, karena memang kita ada keterbatasan waktu. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama dari Jessica, umur 28 tahun. Halo, selamat siang Mbak Jessica. Pertanyaan untuk Dr. Arini, dan juga mungkin nanti Mbak Tini bisa menambahkan nih pertanyaan menjawabnya ya. Untuk bio oil, kulit wajah saya berminyak, namun cenderung dehidrasi. Apakah recommended untuk memakai bio oil di wajah sebagai final moisturizer AM/PM? Juga kulit badan saya cenderung kering, sampai mengelupas dan terkadang ada eczema di tangan. Apakah produk bio oil bisa membantu? Thank you. Nah, dari sisi medis gimana nih Dr. Arini? Thank you pertanyaannya Jessica. Jadi tentunya kalau tadi kita bilang bahwa kulit kering sama dehidrasi juga berhubungan. Akan tetapi kalau kulit kamu berminyak, saya saran untuk kalau mau menggunakan di wajah, sebaiknya digunakan hanya pada malam hari saja. Jadi persis sebelum tidur. Karena kalau kita menggunakan yang konsistensi minyak di pagi hari, tentunya kalau kulit kamu berminyak juga, itu akan tidak terasa nyaman saat dipakai. Akan tetapi direkomendasikan sekali untuk kamu pakai setiap hari dan minimal 2 kali sehari segera setelah mandi. Jadi tadi segera setelah mandi saat masih basah segera dipakai, dan jangan lupa kalau kamu dehidrasi juga harus minum yang banyak. Coba kamu lihat kira-kira kamu minumnya kira-kira berapa liter sehari, minimal 2,5 liter, juga tergantung berat badan sama aktivitas kamu. Oke, terima kasih Dr. Arini. Ya, Berarti harus diperhatikan juga jenis kulitnya, terus nutrisi dari dalam itu seperti apa ya. Mungkin Mbak Tini bisa menambahkan? Ya, mungkin saya langsung aja untuk memberikan solusinya ya. Untuk kulit kulit berminyak, itu untuk area wajah kita bisa menggunakan yang bio oil minyak perawatan kulit ini. Jadi karena ini bersifat non-komedogenik juga ya untuk kulit-kulit yang berminyak. Kemudian untuk bagian tubuh yang ada eksimnya itu bisa menggunakan yang bio oil gel kulit kering. Jadi dioleskan pada bagian area-area yang memang sangat kering atau menderita eksim. Oke, thank you so much Dr. Arini, Mbak Tini, untuk penjelasannya. Semoga cukup menjawab ya Mbak Jessica. Next kita ke pertanyaan kedua, pertanyaan dari Asri Kamilia. Ini pertanyaan untuk Mbak Rachel. Apakah sarapan sangat berpengaruh dalam kesehatan kulit? Dan mengapa? Karena kesibukan sejak awal 20-an saya soalnya jarang sarapan. Nah, tim nggak sarapan nih berarti gimana Mbak Rachel? Sepenting itu nggak sih sarapan? Ya, jadi memang lebih penting apa yang kita makan dalam satu hari gitu. Itu jauh lebih penting. Tapi tentunya karena beberapa orang kalau misalnya mereka makan sarapan, asupan nutrisi dalam satu harinya itu lebih terjaga. Jadi kalau misalnya kamu tipe orang yang kalau tidak sarapan nanti makannya siang-siang tidak sehat. Jadi kebanyakan yang tidak bernutrisi karena terlalu lapar. Jadi sebaiknya sarapan yang bergizi aja dulu. Oke, berarti kalau bisa tetap ya, kalau tadi Mbak Rachel bilang aku paksa untuk sarapan supaya nutrisi paginya terpenuhi dan supaya siangnya nggak bablas gitu ya. Kalau untuk Dr. Arini mungkin mau menambahkan nih
secara kondisi kulit, sebenarnya sarapan tuh seberapa ngaruhnya sih, dokter? Nah, sebenarnya pada dasarnya yang penting tadi seperti yang Rachel katakan, yang penting tuh makronutrien, mikronutrien, yang penting untuk kesehatan kulit itu dipenuhi. Terus kalau kadang-kadang aku mungkin ngasih tips juga aja kalau misalnya kalian nggak sempet sarapan, paling nggak minum. Jadi jangan sampai nggak minum, karena hidrasi kulit itu juga penting banget. Jadi salah satunya kalau tadi yang tadi Rachel bikin itu smoothie, itu dapat dua-duanya kita dapat cairannya sambil kita dapat nutrisinya. Jadi untuk ibu-ibu yang sibuk tentunya harus sambil ngurus anak sambil kerja, itu benar-benar pas banget pilihannya. Oke, jadi semoga cukup menjawab ya. Kalau sarapan ini juga sebenarnya penting, tapi kalau nggak sempet air putih supaya kulitnya dapat asupan lah ya. Thank you so much Mbak Rachel, thank you so much Dr. Arini. Nah ini kita sekarang masuk ke pertanyaan terakhir ya, dari Mbak Denis si Homding. Pertanyaan untuk Mbak Tini. Saya Denis, 50 tahun. Mau tanya ke bio oil. Sudah lama saya ingin beralih ke bio oil. Kulit saya mulai kering seiring bertambahnya usia. Sebaiknya saya pakai bio oil yang mana? Apakah ini pengganti pelembab wajah? Dan bagaimana cara kerja bio oil di wajah? Lamakah proses kulit menjadi glowing dengan bio oil? Terus dipakainya pagi atau malam? Please advice-nya. Thank you. Mbak Tini, untuk the whole cara pemakaiannya gimana ya Mbak Tini? Kalau untuk yang memang sudah berumur 50 tahun ke atas juga. Oke, baik. Jadi kondisi kulit kering itu memang semakin kita bertambah usia, biasanya kan kelenjar minyaknya juga semakin berkurang ya, sehingga kulit kita itu akan terasa lebih kering, apalagi kalau udah genetiknya sendiri itu kulitnya udah kering, pasti akan ditambah kering. Nah, saran saya kalau untuk kulit kering itu bisa menggunakan yang bio oil gel kulit kering. Sebetulnya ini memang bisa digunakan di area wajah juga, nggak hanya di tubuh tapi juga di area wajah. Tapi memang penggunaannya kan tadi ya tipsnya adalah sedikit aja, karena dia sedikit aja sudah melembabkan. Untuk area wajah mungkin bisa digunakan sehari 2 kali sebagai base makeup juga bisa digunakan. Setelah kita membersihkan wajah, kemudian mungkin ada ritual lainnya ya seperti pakai toner atau mungkin pakai serum dan lain-lain, kemudian baru aplikasikan bio oil yang gel kulit kering ini ke area wajahnya ya. Dan tentunya jangan lupa juga kalau misalnya kulit kita ingin terhindar dari paparan matahari, jangan lupa pakai suncare juga gitu, karena memang bio oil itu kan lebih mengarah untuk melembabkan ya, untuk melembabkan kulit supaya terhindar dari berbagai permasalahan kulit, tentunya tadi ya seperti kulit kering tadi. Nah, dengan kita cara kerjanya dia akan melembabkan kulit kita, jadi akan menutup ataupun akan melapisi hidrasi yang sudah ada di kulit kita. Kalau tadi kan kita harus minum air putih banyak, ya kan otomatis kan kulit kita terhidrasi. Nah, ini akan dilapisi sehingga nanti akan berkurang untuk penguapan cairannya. Kemudian dia sifatnya juga emollient yang akan mengisi sel-sel antara sel-sel yang kering itu dilapisi oleh si bio oil gel kulit kering ini. Dan ada sifat humectannya juga yang bisa untuk mengikat kelembaban. Jadi jangan khawatir, ini dia memiliki 3 manfaat itu, humectant, occlusive, dan emollient seperti itu. Oke, thank you so much Mbak Tini. Terima kasih sekali untuk pertanyaannya. Sebenarnya yang banyak masuk pertanyaan tuh ya banyak sekali ya dari mana-mana. Bisa dilihat juga di kolom chat. Tapi karena keterbatasan waktu nggak bisa semuanya kita diskusikan di sini. Mungkin nanti bisa langsung ke Instagramnya Bio Oil untuk informasi lebih lanjut. Bisa juga DM narasumber kita yang lain, Mbak Rachel, ke Dr. Arini, bisa langsung tanya-tanya juga di sana. Ke Mbak Tini juga open ya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini. Dan semoga sekali ya ini semuanya bermanfaat juga. Dan tadi untuk pertanyaan yang sudah kita diskusikan di sini, masing-masing dari penanya akan mendapatkan bingkisan dari IWF dan juga Bio Oil. Mohon di chat ke admin untuk memberikan nomor kontaknya ya dan detail yang lainnya. Baik, itu dia teman-teman penjelasan yang penuh insight dari ketiga narasumber kita, yang pasti menjaga kesehatan kulit tuh jangka panjang, nggak bisa instan ya. Kesehatan semua juga harus dijaga, tapi ya itu kulit juga merupakan salah satu organ tubuh terbesar tadi kalau kata Mbak Rachel yang juga harus kita jaga. Dan jangan lupa dari dalam dijaga, dari luar boleh menjaganya dengan Bio Oil. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada ketiga narasumber kita hari ini. Thank you so much untuk Dr. Aryani Widodo. Terima kasih Dr. Arini. Terima kasih Dr. Arini. Semoga kita ketemu lagi ya. Iya, sama-sama. Senang banget ketemu hari ini Rani dan semua wanita-wanita hebat hari ini. Amin. Sehat selalu ya, Dok.
Iya, terima kasih. Thank you so much juga untuk Mbak Rachel Olsen. Thank you so much ya atas sharing-sharingnya. Terus semoga semangat sharing-sharing di social medianya juga. Terima kasih Rani, terima kasih semuanya juga udah hadir. Dari Bio Oil, dari Femina juga. Sehat selalu semuanya. Semoga lebih semangat hidup sehatnya setelah ini. Amin, amin. Dan juga tentu saja terima kasih kepada Ibu Nur Hayatini, Mbak Tini selaku Product Manager Bio Oil. Thank you so much ya Mbak, tadi atas pemaparannya juga. Sama-sama Mbak Rani, juga saya berterima kasih kepada narasumber semua yang ada di sini dan teman-teman hebat yang sudah hadir pada hari ini. Semoga kita sehat selalu ya. Amin. Dan tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ida Ayu Suksmawadanti, Mbak Uma selaku Brand Manager Bio Oil Indonesia. Thank you so much ya Mbak. Terima kasih Mbak Rani dan teman-teman semua. Untuk Dr. Arini dan juga Mbak Rachel, terima kasih semuanya. Yes, sama-sama. Nah, sebelum mengakhiri masterclass kita siang hari ini, Rani ingin menginformasikan bahwa masih akan ada 3 masterclass tersisa ya hari ini, yaitu Masterclass Home Living Trend 2022, akan ada juga yang berlangsung nanti ya pukul 14.30, jadi benar-benar sebentar lagi nih ya berbarengan. Habis itu ada juga Power Breakfast for Family yang berlangsung pada pukul 16.00 dan juga Hoax Mengancam Keluarga Indonesia yang akan ada pukul 16.00. Silahkan boleh melihat informasi lebih lanjut di Instagram @iwf.connect dan juga @feminamagazine. Jangan lupa untuk follow akun-akun tersebut juga ya, dan kunjungin Virtual Exhibition Hall IWF 2021 dengan puluhan tenan istimewa Blue Band, Kominfo, Zendit, Tokopedia, Bunga Sari, Modena, Origina, Kala The Label, Rosalie Cheese, Sejauh Mata Memandang, Du Anyam, Kami, Nature Confidence, Suara Basket, Manika Jewelry Bari, Sister Margot Karet, La Dame in Vanilla, Dinaro, Velora Official, Dove Lab, Cincau Cuan, Strawberry Patch, Hability, Royal Sport Performance Center, dan juga PDS. Virtual Exhibition ini berlangsung selama 1 bulan ya, hingga 26 Oktober 2021. Jadi ayo, lihat-lihat pamerannya, kita dukung produk lokal bareng-bareng. Sebelum kita mengakhiri kebersamaan hari ini, kayaknya kurang lengkap kalau nggak diabadikan ya. Jadi boleh banget teman-teman untuk membuka kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Boleh, karena ini akan ada beberapa slide ya, cukup banyak slide, jadi mohon bersabar, ditahan-tahan senyumnya ya. Boleh dinyalain kameranya, nanti akan di-capture momen ini oleh tim dari IWF ya. Oke, bisa kita mulai ya. Sesi fotonya aku hitung ya. Slide pertama, 3, 2, 1. Oke, slide kedua. 3, 2, 1. Oke, terakhir ya. 3, 2, 1. Siap. Terima kasih ya semuanya atas kehadirannya. Semoga sehat selalu. Saya ingatkan juga teman-teman untuk mengisi survei yang akan dikirimkan nanti ke email masing-masing ya. Dan ada hadiah menarik juga tentu saja untuk yang mengisi surveinya nanti. Akhir kata, Rani doakan kita semua sehat selalu. Dan juga semoga pandemi cepat berakhir. Jadi nanti tahun depan kita bisa ketemu di Indonesia Women's Forum langsung ya secara offline. Rani, akhir kata mau mohon maaf sekali jika ada kesalahan-kesalahan kata maupun perbuatan. Semoga kita semua sehat, semoga selalu bahagia, dan semoga juga bisa membangun habit yang lebih sehat lagi untuk kesehatan kulit kita ke depannya. Saya Patricia Ranieta pamit undur diri, sampai jumpa. Saya mengetahui Bio Oil dari teman-teman yang sudah memiliki bayi. Saya sangat suka menggunakannya selama kehamilan. Dan setelah melahirkan, perut saya bebas dari stretch marks. Bio Oil dengan bangga mengumumkan peluncuran formulasi spesialis kulit kering. Bio Oil gel kulit kering kini tersedia di seluruh gerai Bio Oil. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Bio Oil gel kulit kering, kunjungi website biostripoil.com.